Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firzatul Gumalogo. Di sini kami akan membawakan materi tentang rumah tangga dan keluarga. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak video. Arti keluarga dan rumah tangga. Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri atas dua orang ataupun lebih yang terikat oleh perkawinan, anak, cucu, darah, ataupun adopsi. Kelompok orang tersebut biasanya tinggal bersama dalam satu rumah. Namun, bisa saja bahwa semua anggota keluarga tersebut tidak tinggal di dalam satu rumah. Rumah tangga adalah istilah yang lebih luas dari keluarga, dan keluarga merupakan bagian dari rumah tangga. Keluarga memiliki arti hubungan antara anggotanya, sedangkan rumah tangga menggambarkan pengelolaan suatu tempat tinggal oleh sekelompok orang yang terikat oleh keluarga atau sebuah kelompok orang yang tidak memiliki ikatan keluarga. Istilah keluarga sering dipertukarkan dengan istilah rumah tangga, namun kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan. Rumah tangga, keluarga, dan bukan keluarga. Ada perbedaannya. Rumah tangga keluarga adalah sebuah rumah tangga yang anggota-anggotanya terikat oleh hubungan perkawinan, darah, dan adopsi. Rumah tangga keluarga terdiri, yang pertama itu ada rumah tangga suami dan istri, yang kedua ada rumah tangga suami, istri, dan anaknya, yang ketiga rumah tangga suami dan istri dan anak-anak tinggal di rumah tangga yang berbeda, misalnya anak sekolah di luar kota atau sudah memiliki rumah sendiri. Yang keempat rumah tangga orang tua tunggal, ayah saja atau ibu saja. Dan rumah tangga lainnya, saudara sekandung atau anggota keluarga lainnya tinggal bersama dalam satu rumah. Dan rumah tangga bukan keluarga adalah sebuah rumah tangga yang anggota-anggotanya tidak terikat oleh hubungan perkawinan, darah, atau adopsi. Rumah tangga bukan keluarga terdiri atas ada rumah tangga yang dihuni oleh seorang pria sendiri, ada rumah tangga yang dihuni oleh seorang wanita sendiri, ada rumah tangga yang dihuni oleh dua orang atau lebih yang tidak memiliki hubungan keluarga. Keluarga dan studi perilaku konsumen. Keluarga merupakan lingkungan mikro yang paling dekat dengan konsumen. Dalam keluarga, anggota-anggotanya saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain, khususnya dalam pengambilan keputusan pembelian barang dan jasa. Oleh karena itu, keluarga menjadi fokus penting dalam studi perilaku konsumen. Contohnya, pembelian makanan bisa dilakukan oleh ibu, namun tetap mempertimbangkan pendapat anak atau anggota lainnya mengenai jenis makanan yang disukai. Analisis perilaku konsumen belum lengkap tanpa mempertimbangkan dinamika keluarga, karena keputusan yang diambil tidak hanya bersifat individu, tetapi kolektif. Ini menjadikan studi tentang keluarga yang sangat penting untuk memahami bagaimana produk dan jasa dikonsumsi secara nyata dalam kehidupan. Rumah tangga. Arti sebuah rumah tangga pria adalah rumah tangga yang dikepali oleh seorang pria. Sedangkan rumah tangga wanita, rumah tangga yang dikepali oleh seorang wanita. Menurut budaya Indonesia, seorang suami yang sudah berada di dalam keluarga ataupun rumah tangga akan langsung menyebut dirinya sebagai kepala rumah tangga. Sebagian besar dari rumah tangga pria, 95%, terdiri atas rumah tangga yang berstatus kawin. Sedangkan sebagian besar rumah tangga wanita, 69%, berstatus janda karena suami meninggal. Dengan rumah tangga wanita yang berstatus kawin hanya 8%. Rumah tangga wanita yang berstatus kawin adalah rumah tangga di mana suami tidak tinggal bersama keluarganya pada saat survei dilakukan. Mungkin mereka berada di luar kota atau karena alasan lain yang menyebabkan ia tidak ada di rumah. Jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga atau jumlah rumah tangga memengaruhi jumlah dan pola konsumsi barang dan jasa. Semakin banyak anggota keluarga, semakin besar pula kebutuhan seperti beras, daging, sayuran, dan buah-buahan. Oleh karena itu, jumlah anggota keluarga mencerminkan potensi permintaan suatu produk dari sebuah rumah tangga. Dan pemasar perlu mengetahui bukan hanya rumah tangga, tetapi karena ini mencerminkan gaya hidup dan pola konsumsi. Contohnya itu ada iklan kartu kredit, dan seperti menggambarkan kebutuhan berbeda antar rumah tangga melalui slogan. Dan
menunjukkan bahwa kepala rumah tangga pria cenderung memiliki anggota keluarga lebih banyak dibanding wanita. Sekitar 30% kepala rumah tangga wanita memiliki 4 atau lebih. Sedangkan pria ada 66%, sementara itu 65% kepala rumah tangga wanita di bawah usia 25 tahun. Dan hanya memiliki 1 anggota rumah tangga menunjukkan bahwa mereka biasanya tinggal sendiri. Peran anggota keluarga dalam pengambilan putusan pembelian. Nah, berikut ada beberapa anggota yang memiliki peran berbeda, yaitu ada inisiator, mengusulkan ide pembelian produk, dan ada influencer, pemberi pengaruh, itu memberi pendapat tentang produk. Dan ada gatekeeper atau penyaring informasi, itu mengatur informasi yang masuk ke keluarga. Dan ada decider atau pengambilan keputusan, itu menentukan apakah produk itu layak dibeli atau tidak. Dan ada buyer atau pembeli, melakukan pembelian secara langsung. Dan yang terakhir ada pengguna atau user, itu menggunakan produk tersebut. Nah, pemasar perlu memahami peran-peran ini untuk menyusun strategi yang tepat dan menyesuaikan produk serta pesan iklan dengan struktur keluarga dan keputusan pembeliannya. Peranan suami dan istri dalam pengambilan keputusan keluarga. Para peneliti sangat tertarik untuk mempelajari bagaimana cara suami dan istri untuk mengambil keputusan. Di sini ada beberapa studi mengidentifikasi model pengambilan keputusan produk oleh sebuah keluarga. Ada 4. Yang pertama yaitu istri dominan dalam mengambil keputusan, dan yang kedua suami dominan dalam pengambilan keputusan. Ini maknanya sama, istilahnya istri dan suami memiliki kewenangan untuk memutuskan produk dan merek apa yang ingin mereka beli untuk dirinya sendiri atau untuk anggota keluarga lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada keputusan autonomi, keputusan yang bisa dilakukan oleh istri atau suami yang bisa dilakukan tanpa tergantung dari salah satunya. Contohnya yaitu istri bisa langsung membeli produk untuk pengganti, misalnya seperti lampu neon mati dan itu harus diganti dengan secara langsung. Dan yang keempat yaitu ada keputusan bersama. Keputusan untuk membeli produk atau jasa dilakukan bersama antara suami dan istri. Contohnya itu ada memilih sekolah anak, biasanya dilakukan bersama antara suami dan istri. Siklus hidup keluarga. Siklus hidup keluarga menggambarkan tahap-tahap yang dijalani oleh sebuah keluarga dengan semakin meningkatnya usia anggota keluarga. Siklus hidup keluarga dimulai dengan masa lajang, menikah, memiliki anak, dan pasangan tua. Menurut data siklus hidup, keluarga telah dimodifikasi berdasarkan ketersediaan data dari Badan Pusat Statistik, sehingga kategori tahapan siklus hidup keluarga tidak sama persis seperti yang telah ditemukan oleh Moen dan Minor pada tahun 1998. Wanita sebagai konsumen. Wanita memegang peranan penting sebagai konsumen dalam berbagai sektor ekonomi. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 70% pembelian rumah tangga termasuk kebutuhan sehari-hari, pakaian, makanan, produk kecantikan, bahkan kendaraan. Perilaku konsumen wanita cenderung dipengaruhi oleh nilai emosional, kualitas produk, kepercayaan terhadap merek dan kualitas produk. Wanita juga lebih loyal terhadap merek yang sesuai dengan gaya hidup mereka di era digital. Wanita aktif menggunakan media sosial dan e-commerce untuk mencari informasi produk, membaca ulasan, serta berbagai pengalaman konsumsi mereka. Sebagai konsumen, wanita kini semakin kritis, rasional, dan sadar akan hak-haknya. Hal ini menuntut produsen dan pemasar yang lebih personal, empatik, dan berorientasi pada kebutuhan wanita. Sosialisasi anak sebagai konsumen. Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan semua anggota keluarga. Keluarga memiliki fungsi utama untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia bagi semua anggotanya, terutama di anak-anak. Termasuk di dalamnya adalah fungsi untuk menjadikan anak sebagai seorang konsumen. Berikut adalah beberapa contoh fungsi anak sebagai konsumen, yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan.
Sosialisasi adalah proses bagaimana seorang memperoleh pengetahuan, keahlian, dan hubungan sosial yang menyebabkan ia mampu berpartisipasi sebagai anggota masyarakat. Anti-sosialisasi dalam buku ini akan difokuskan dalam sosialisasi anak sebagai konsumen. Sosialisasi anak sebagai konsumen diartikan sebagai proses di mana seorang anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan dan sikap yang relevan sebagai dengan fungsinya. Pergi berbelanja bersama anak-anak merupakan salah satu contoh fungsi sosialisasi anak sebagai konsumen. Kriteria kemiskinan rumah tangga. Kemampuan keluarga sebagai konsumen dengan ekonomi rumah tangga. Di Indonesia terdapat dua lembaga pemerintah, yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN dan Badan Pusat Statistik atau BPS yang menentukan batas kemiskinan sebuah rumah tangga atau keluarga. Kedua lembaga tersebut memiliki indikator yang berbeda dalam menentukan garis kemiskinan sebagai rumah tangga. BKKBN melihat kemiskinan keluarga dari sisi kesejahteraan keluarga. Lembaga ini membuat 5 tahapan keluarga sejahtera dengan beberapa indikator penentu. Yang pertama itu ada keluarga prasejahtera atau sangat miskin. Ya, yang pertama itu ada indikator ekonomi, kayak misalkan makan 2 kali atau lebih sehari. Yang kedua, memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas, misalnya di rumah, bekerja, sekolah, dan berpergian. Yang ketiga itu ada bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah. Dan yang ada indikator non-ekonomi, misalkan melaksanakan ibadah, dan bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan. Yang kedua ada keluarga sejahtera 1 atau miskin. Indikator ekonominya yaitu yang pertama paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur. Yang kedua, setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 setel pakaian baru. Yang ketiga, luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuninya. Dan ada indikator non-ekonomi, yaitu ada ibadah teratur, sehat 3 bulan terakhir, punya penghasilan tetap, usia 10-60 tahun, dapat baca tulis huruf Latin. Dan ada keluarga sejahtera 2, yaitu kayak memiliki tabungan keluarga, makan bersama sambil berkomunikasi, mengikuti kegiatan masyarakat, jalan-jalan mungkin minimal 6 bulan sekali. Dan ada keluarga sejahtera 3, yaitu memiliki tabungan keluarga, makan bersama sambil berkomunikasi, meningkatkan pengetahuan agama, menggunakan sarana transportasi. Dan ada keluarga sejahtera 3+, yaitu aktif memberikan sumbangan material secara teratur dan aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan. Karakter konsumen anak. Konteks konsumsi makanan di Indonesia berdasarkan data Susena 2005. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk kota untuk makanan adalah 54%, sedangkan penduduk desa lebih tinggi yaitu 63%. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor pangan dan industri makanan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Anak sebagai konsumen potensial. Anak-anak adalah kelompok yang sangat potensial sebagai konsumen. Kesimpulannya, pemahaman tentang karakter anak sebagai konsumen sangat penting bagi produsen makanan agar bisa merancang produk dan strategi pemasaran yang sesuai, etis, dan bermanfaat bagi perkembangan anak. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan materi tentang keluarga dan rumah tangga. Semoga teman-teman bisa menyimak dan memahami tentang materi yang sudah kami sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.